حمدا موافيا لنعمه مكافئا بمزيده. الصلاة والسلام على رسول الله المتمم لمكارم الأخلاق وآله وأصحابه هم الهداة بالاتفاق. أما بعد. Bapak dan saudara sekalian, ibu yang ada di sana, umat adalah sadayana. Sehat ya Pak Haji. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat Alhamdulillah. Saat ini kita masih sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk mencapai ridha Allah. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi wasilah. Wasilah itu perantara kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya man ilmuhu bihali wa an su'ali aslih jismi wa bali wa mali wa ahyali wa jirani walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk surat Al-Fil. Sampai surat-surat pendek bapak-bapak bisa menyimak saja karena hafal. Tapi kalau sudah mulai suratnya agak panjang, boleh pakai Quran. Yang bawa HP tinggal buka. Saat ini kita masuk surat Al-Fil. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Suratul Fil Makkiyatun, masih tergolong surat-surat Makkiyah yang di dalamnya banyak membahas tentang keimanan. Wahia, dan surat Al-Fil itu tatahaddatsu an qissati, menceritakan tentang kisah Ashabul Fil, pasukan gajah. Hina qasadu, ketika mereka berhendak hadam al-Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah al-musyarrafata yang dimuliakan. Faradda, maka melawan atau menjawab atau mencegah siapa Allah kaidahum, tipu muslihat mereka fi nuhurihim, dalam rencana penghancuran Ka'bah itu. Wa humiya baitu wa hamma baitahu min tasaddutihim wa tughyanihim, dan Allah memelihara atau menjaga rumahnya min tasaddutihim, dari rencana jahat mereka, gitu ya. Wa arsala, dan Allah mengutus ala jaishin, atas pasukan tersebut Abroha al-Ashramah. Jadi Abroha al-Ashram dalam tafsir itu. Wa junudahu adhafu makhluqatihi, ya, dan tentara-tentaranya selemah-lemahnya makhluk. Wa hiya at-tayru allati tahmilu fi arjuliha, yaitu burung yang burung tersebut memegang, tahmilu itu memegang, fi arjuliha, di kakinya, wa manaqiriha, di cakarnya itu hijaratan shaghiratan, ya, atau hijaratan
hijaratun saghiratun. Ya, hijarah itu batu ya, saghiratun kecil. Walakin dan tetapi asyaddu fatakat awatan minar rasasati al-qatilati. Kecil, meski kecil tetapi mematikan dan menghancurkan sampai kepada sekecil-kecilnya ya. Kalau udah hancur kan berarti kecil gitu, hancur lebur maksudnya, dan mematikan hatta sampai ahlaka hancur mereka. Siapa yang menghancurkan Allah wa abada an akhirih. Wa kana dzalikal hadats, dan cerita ini terjadi at-tarikhil hamid ya, sebelum jauh Rasulullah SAW ada gitu maksudnya. Tetapi dalam kisah ini diceritakan dan diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam buku-buku tarikh itu tertulis jelas. Cuma tahunnya aja. Kalau sekarang kan 2024, saat itu belum tertulis tahunnya tahun berapa. Fi 'ami miladi sayyidil kainati Muhammad bin Abdullah, dan saat itu pula disebut dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Sanatu sab'ina wa khamsatu mi'ati miladiyah. Dalam tafsir di sini adalah tahun 750 Masehi gitu ya. Ya, 570 maaf, 570. Wa kana min a'dhamil irahasati ad-dalati 'ala sidqi quwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cerita ini menjadi cerita yang agung ini menjadi dasar menjadi dasar atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ya. Secara bahasa ada kata ababil, jamaat atau jamaatu ba'dihah fi athari ba'dih. Menurut pentafsir, kata ababil itu berarti banyak ya. Kalau jumlahnya ya hitung, karena lawahidan lahu. Kata ababil itu kan bentuknya plural ya, plural itu bentuk jamak, tidak ada bentuk tunggalnya. Karena di dalam bahasa Arab atau dalam kata-kata di dalam Al-Quran itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Contoh misalnya ya, imro'atun kan satu perempuan. Kalau imro'atani dua orang perempuan. Kalau perempuannya lebih dari dua, an-nisa. Nah sementara ababil tidak ada bentuk tunggalnya gitu menurut para mufassir. Gitu ya. Sijil itu tin mutahajjirun. Tinin mutahajjirin. Dia itu juga tanah yang mengandung unsur api dan di dalamnya ada batu. Misalnya gini, kalau kata kita tuh bara, tapi dilapisi sama tanah. Dan kalau bara itu bisa dia terang, redup. Kalau dikipasin berarti ya bara. Ini suaranya enak nanti. Kurang ya? Saya diganti itu sama yang itu. Boleh diganti itu. Enak saya. Ini buat sholat kali ya, jadi muter ya. Baik, makasih. Alam itu kelihatannya nggak nyala. Begitu ya, hitam ya. Kalau dikipasin, nah itu maksudnya gitu. Kelihatannya bukan membawa api. Kalau membawa api kan burung berbakar lah. Nah, burung membawa api kan bakar ya. Tapi membawa seperti batu yang di dalam batu api yang dilapisi oleh tanah itu maksudnya. Ya. Baik, sekarang kita ke tafsir. Nanti ada tafsir perkataan, termasuk tafsir per ayat. Alam taro, itu kan apakah? Tapi mufassir bilang apakah di sini adalah litakriri wa ta'ajjubi. Ya, untuk kesannya itu mengagumkan gitu. Mengagumkan. Ya, kenapa sungguh mengagumkan? Tidak ada cerita lain di Al-Quran tentang bagaimana burung menghancurkan pasukan-pasukan yang gede. Kan Allah tadi bilang, yang ngancurin pasukan bergajah adalah makhluk lemah, kecil, ya burung maksudnya.
Gedean mana burung gajah? Ya gedean gajah gitu. Tapi dengan binatang yang kecil bisa hancur tuh gajah gitu. Sama istilahnya begini, gajah satu, semutnya berkelompok, menang. Semut meskipun semutnya kan. Jadi di dalam indahnya bahasa Al-Quran itu gitu, ya. Taruh, apakah engkau ya Muhammad tidak memperhatikan? Kan saya udah jelaskan kemarin, ada taruh, ya, ada ro'a, ada syahidah, ada nazar. Kalau taruh itu, ya, ada yang menyaksikan langsung, ya, ada yang menyaksikan langsung, ya. Bisa jadi itu diceritakan. Oh begini ceritanya. Ro'a itu Muhammadan yajri. Saya tadi ngelihat Muhammad lagi lari. Ya, itu diceritain. Ro'a ya roh. Nah kalau taruh ini berarti diceritakan. Kaifa bagaimana fa'alat telah melakukan Rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil terhadap tentara bergajah, terhadap tentara bergajah. Alam yabdu kaya Muhammadu wa ta'allama aliman yaqinan ka'ana musyahid bil aini. Seolah-olah Rasulullah SAW itu benar menyaksikan dengan mata kepalanya, ya. Dan saat itu ya Abdul Muttalib, ya kakeknya Nabi SAW yang menyaksikan peristiwa ini. Mada sana'allahu al-'azimu al-kabiru bi ashabil fil alladziina qasadu al-i'tida'a 'ala al-baitil haram. Nah, singkat ceritanya, ya, saya sudah baca beberapa literatur tentang kisah ini. Memang Abraha al-Ashram ini, ya, raja di Yaman, dia membangun bana kanisatan, ya, yasna'uhu wa arada an yasrifa ilaihi al-hajij. Mau nandingin ceritanya Abraha al-Ashram yang ada di Yaman. Kenapa Mekah bisa didatangi oleh orang-orang dari mana-mana? Karena ada apa di sini? Maka dia membuat sebuah bangunan kanisa, di sini disebutnya apa? Kanisa. Pengen nandingin gitu. Dan dalam riwayatnya faja'a rajulun min kinanatin wa taghawwaqa fiha lailan waladakha jadarati bin najasati ihtiqaran laha. Dan rumah yang dibikin oleh, atau bangunan yang dibikin oleh Abraha al-Ashram ini, ceritanya dikotorin oleh seorang dari keturunan Kinanah gitu. Ya mungkin di Mekah tahu kalau ada bangunan yang pengen nandingin apa? Pengen nandingin apa? Ka'bah. Datanglah Kinanah, salah seorang dari Kinanah, mengotorinya dengan kotoran dalam rangka menghina gitu, ihtiqaran laha. Faqadiba atau faqadaba, yang marah Abraham. Kira-kira marah nggak dia? Udah dia pengen bikin bangunan yang pengen mulianya lebih dari Ka'bah, sementara bangunannya diapain? Ya dikotorin dah dengan kotoran. Buat tahu itu benar-benar dikotorin dah dengan kotorannya. Gitu. Wahalafa, lalu dia bersumpah an yahdimal Ka'bah. Gitu. Lalu dia bersumpah ingin ngancurin Ka'bah. Wajah Makkah bi jaishin kabirin ala afyalin yataqaddamahum qabla wa 'azamul fila. Maka dia datang dengan sekelompok dengan pasukannya mengendarai gajah-gajah yang katanya a'zamul fila. A'zamul fila itu berarti ya gajah super dah gitu. Ya kan kita lihat sekarang gajah Indonesia kupingnya kecil ya. Kalau gajah Afrika gede, badannya begitu gede. Ya mungkin zaman itu lebih gede lagi gitu. Kalau kata kita kan ada dinosaurus beneran ceritanya. Ya. Falamma wasala qariban min Makkah fara'aha ila jibal. Sampai mendekati Ka'bah, penduduknya kota kecil. Khaufan min jundihi wa jabarutihi. Ya setakutlah itu. Tapi dalam literatur lain lebih panjang lagi ceritanya. Setelah dia konfrontasi,
konfirmasi kepada Abdul Muthalib. Bahkan di perjalanan itu banyak ceritanya. Kalau mau ceritain mungkin nggak cukup ini waktunya, ya. Tapi singkatnya, Abdul Muthalib udah punya sinyal. Jangan sampai kita melihat kejadian itu. Mendingan kita pergi ke bukit-bukit, jangan nyaksiin. Kalau sampai nyaksiin, wah itu perkara luar biasa katanya. Ya, bener perkara luar biasa gimana? Ngelihat orang itu hancur lebur kan? Ya serem ya kan, sadis. Nih, jatuh di kepala, keluarnya di dubur, gitu, ces gitu loh, ya hancur juga. Nah begitulah ceritanya. Ya. Terus ma'akul ta'irin salasati ahjarin. Jadi setiap burung memegang 3 batu tadi, ya. Tapi berbeda batunya. Yang pertama fi munaqirihi wa hajrani fi rijlaihi. Oh, satunya di itunya pada ya barunya duanya di sini, itu maksudnya. Ya namanya mufasir bisa aja ya saat itu dia mentafsirkan itu. Ya, benar atau tidaknya kita nggak tahu, ya kan? Tapi saya tidak menemukan di dalam buku lain, ya nggak masalah. Nah, kita lagi baca ya. Oke, kalau kita gambarin burung yang gede, cengkramannya bisa memegang 1 batu, yang ke kiri 1 batu. Nah satunya di mana? Ya digigit sama dia gitu. Ya, hatta dan seterusnya ini sampai akhirnya hancur lebur. Ya. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Qurtubi, Abu Sa'ud, Bahrul Muhit juga demikian diceritakan sama. Abu Sa'ud bilang, wa ta'liqur ru'yati bi kaifiyati fi'lihi jalla wa ala kaifa fa'ala la bi nafsi bi an yuqala alam tara ma fa'ala rabbuka ila akhiriha li tahwil haditsati wal idani bi wuqu'iha ala kaifiyatiha ila. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan burung untuk menghancurkan mereka. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh burung-burung itu memang pada dasarnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat An-Nahl 68. Wa auha rabbuka. Jadi bukannya semerta-merta tawon bisa memproduksi lebah, bukan tawon itu bisa bikin sarang, tapi apa? Allah mengilhamkan kepada binatang-binatang itu, termasuk burung tadi. Ya. Contoh lagi dalam surat lain, surat Yasin. Apa yang dilakukan oleh siapa? Surat Yasin tuh, itu ada ceritanya itu. Negeri Kohtoniyah namanya. Negeri Intokiyah, ya, di mana nabinya dirajam oleh penduduknya sendiri. Satu nabi dirajam, satu nabi lagi dirajam lagi, satu nabi lagi dirajam. Pas ada satu orang yang sebangsa mereka, bukan nabi tapi sebangsa mereka, ya mungkin aja dengan orang-orang yang ada di sekitar itu bisa paham dengan ajaran yang dibawa oleh nabi yang 3 tadi ini. Tapi yang keempat itu juga dirajam juga. Nah, bagaimana cara Allah menghancurkan penduduk Intokiyah itu? Allah tidak membutuhkan tentara dari langit untuk menghancurkan salah satu negeri itu, tapi hanya satu teriakan dari malaikat, soihatan wahidatan, gitu kan? Surat Yasin, pernah baca surat Yasin kan? Soihatan wahidatan, itu cerita tentang negeri Intokiyah. Nah, nanti kita ceritakan. Begitu ya. Kalimat alam taro kaifa fa'ala. Jadi Allah mewahyukan kepada burung tadi untuk melakukan hal yang sedemikian. Ya. Kemudian lanjut. Wahayatin ajibatin dalatin ala a'zami qudratillahi ta'ala. Dari cerita itu merupakan dalil petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukan hal tersebut, memelihara Ka'bah. Dan memang saat Abdul Muthalib berdialog dengan orang yang bakal ngancurin Ka'bah, cuma dibilang begini, kalau kalau ontak-ontak punya saya itu milik saya, titipan.
Tapi kalau rumah itu ada yang punya, yang penguasa alam ini katanya. Ya Abdul Muthalib aja ngakui bahwa kalau ada yang macam-macam sama Ka'bah, ya siap-siap aja berhadapan sama yang maha kuasa gitu, yang pencipta alam ini gitu. Gitu. Anal qissata waqa'at fi sanati allati wulida fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi udah diceritain. Ketika cerita ini terjadi atau kisah ini terjadi, Rasulullah SAW lahir. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin, alam yahlikahum wa ja'ala makrahum wa sa'yahum fi takhribil ka'bati fi diya'in wa khasarin. Jadi apa yang mereka telah rencanakan itu untuk menghancurkan Ka'bah, ya Allah Subhanahu wa taala udah dengar. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbesit di dalam hati. Maka sebelum mereka menyelesaikan rencananya, Allah kasih dulu rencana Allah, ya, sehingga rencana jahat mereka itu tidak terjadi, tidak terjadi, bahkan rugi. Ya, akhirnya wa arsala alaihim thayran ababil. Ini sering kita dengar itu. Allah utus burung-burung yang dikenal dengan ababil, memegang 3 buah batu, 2 di cengkeramannya, 1 di paruhnya. Tarmihim itu tuqaddimu bi hijaratin saghiratin min tinin mutahajjirin ka'annaha rasasatin faqimatin la tasilu ila ahadin ila qadar. Tidak ada yang lewat, ya, kecuali kena batu itu mati begitu maksudnya. Faja'ala maka Allah menjadikan mereka ka'asfin ma'kulin, seolah-olah seperti daun yang grepes digigitin sama ulet. Gimana? Kalau dipotong kan kelihatan potongannya ya. Ya kalau grepes bisa di bagian mana aja gitu. Kita nggak tahu kalau grepes. Kalau dipotong kan jelas lurus atau terbelah. Tapi kalau grepes, ya kayak kita ngelihat daun aja dah. Daun di situ ada uletnya. Ya senang banget sama uletnya, senang banget sama daun tuh ulet. Gitu. Karena sorfa dzalikal aduwil azimi an maulidi Sayyid Sa'id alaihi salam irhasat binuwati idmaji'atil katuyur ala al-wasafi al-manquli. Nah, ini masih sama bahwa peristiwa-peristiwa luar biasa itu menunjukkan bahwa kebenaran risalah Rasulullah SAW, ya, terang benderanglah gitu. Siapapun yang berani melawan kebenaran atau melawan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini baru rumah kan Baitullah kan rumah Allah. Betul. Kalau bilang Baitullah ya rumah Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat untuk dia tinggal, bukan. Tapi istilah itu sudah menjadi sunatullah juga. Ya. Baitullah ya sunatullah yang kayak begitu dari sononya rumah Allah. Seperti 1 bulan yang lalu orang Quraisy itu terkenal gimana? Kalau orang Quraisy lewat, orang-orang yang melihatnya padahal itu jauh dari Mekah, kalau tahu bahwa itu orang Quraisy, oh dia dong, orang-orang yang tempat tinggalnya dekat sama rumah Allah, itu orang-orang padahal jauh ratus ribuan kilo tinggal dari Ka'bah, ya, tapi mereka bisa menebak tuh orang-orang yang rumah tinggalnya di sekitar rumah Allah. Bahkan mereka bilang itu keluarga Allah. Dan kalimat Allah itu sudah umum saat itu. Kalau ditanya, meskipun mereka belum mengenal ajaran Islam dengan utuh, belum beragama Islam, bahkan ketika ditanya, kalau kesayangannya siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunallah. La itu sungguh, yaqulu mereka berkata, anaknya itu sungguh juga. Sungguh saya yakin ini ciptaan Allah. Jadi
mereka sendiri mengakui bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Cuma sayangnya tidak mau mengakui kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Itu aja sih. Kalau dibilang mereka tahu bahasanya Nabi, tahu betul. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman di depan Ka'bah, mereka tahu Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an. Abu Jahal bukan orang yang nggak ngerti, tahu bahasanya. Tapi apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud bonyok, digebukin. Ya, padahal kan kalau mau dibilang yang maha pengasih, yang mengajarin kita gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Allamahul bayan, yang menjelaskan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran. Dijelaskan juga, tetap aja nggak mau, ya, tetap aja ingkar. Ya, begitu. Inilah surat. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit dari bukunya Profesor As-Salabi. Ya, saya nggak cerita, cuma ini hikmahnya saya sampaikan lagi. Ya, akhirnya gini, bala tentara Abroha itu berjatuhan, terkena batu, dan Abroha pun berusaha menyelamatkan diri, dan batu tersebut sempat mengenai jari-jari Abraha. Jadi kalau pasukannya udah duluan matinya, sementara Abroha belum, sehingga menimbulkan koreng, borok. Akhirnya boroknya rontok satu per satu, grepes dah begitu bahasanya, dan jari-jarinya keluar darah dan nanah. Dan Abroha pulang ke Yaman dan menderita sakit yang teramat parah. Dan Abroha pun tak ubahnya seperti tengkorak burung dan akhirnya mati juga. Mati juga. Ya sama seperti Firaun. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Biar nyaho orang-orang tahu, nyaho maksudnya, biar tahu orang-orang betapa kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Saat itu diselamatkan badan Firaun. Segitu congkaknya, sombongnya seseorang yang mengakui dirinya apa? Tuhan, diselamatin badannya. Biar apa? Orang-orang setelahnya paham gitu dan menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Kalau kata kita begini, nah itu dia pulangnya sendiri lagi, udah gitu kagak utuh, maksudnya pada hancur badannya kan. Lagian sih katanya udah tahu rumah Tuhan masih berani-beraninya gitu, kan jadi pelajaran. Nah apa yang terjadi setelah itu ya diceritakan juga bahwa penduduk Yaman ya, yang memang mereka dulu menyembahnya yang lain, bukan menyembah Tuhan, ya akhirnya mereka mau datang ke Mekah. Sampai di Mekah itu ada tiga kelompok masyarakat ya, yang mendiami Mekah saat itu. Ada Ya'uf bin Qahtan. Ya'uf bin Qahtan itu yang dari Yaman. Ada lagi Al-Annaniyah, keturunan Nabi SAW. Jadi yang mendiami Mekah itu Ya'uf bin Qahtan, itu dari Yaman. Kemudian Annaniyah ya, dari Afrika, dari Syam ke Mekah. Apa bahasanya? Hijrah gitu, orang pendatang. Dan ketiga adalah Musta'ribah atau Al-Aribah. Aribah itu udah percampuran genetika ya, sehingga kalau orang Yaman asli katanya postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu putih ya. Kalau yang putih itu katanya blasteran, ada juga yang lebih gelap kulitnya ya, itulah percampuran ya. Kemudian dalam sejarah ini Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Abdul Muthalib bersama penduduk Quraisy sebelum kejadian itu sempat berdoa di pintu Ka'bah. Gini doanya: sesungguhnya seorang hamba menahan kakinya, karena itu tahanlah tipu muslihat mereka, berganti menjadi tipu muslihatmu jika engkau membiarkan mereka dan Ka'bah kami. Jadi memang Abdul Muthalib yang saat itu Rasulullah kan belum lahir kan, dia mengakui bahwa rumah ini rumah Tuhan. Baru habis itu berangkat Abdul Muthalib naik ke atas bukit-bukit. Tapi sempat berdoa dulu ya,
Dan kemudian Abdul Muthalib membawa pintu Ka'bah dan berangkat bersama penduduk Quraisy. Pintunya dibawa, bukan yang pintu sekarang. Kalau sekarang yang berat banget, terbuat dari apa tuh ya. Sambil naik ke gunung ngawasin, bahkan melihat apa yang dilakukan Abraha ketika masuk ke kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ya udah tadi yang diceritain, hancur semuanya. Nah sekarang pelajaran baik dari surat Al-Fil maupun dari kisah tentara bergerjanya. Satu, menjelaskan tentang kemuliaannya Ka'bah, rumah yang pertama kali dibangun ya, dan rumah yang menjadi apa? Mercu itu artinya pusat ya. Dan dibangunnya oleh siapa? Nabiullah Ibrahim. Kala itu kan berarti dulu ya, betapa kaum musyrik ya mengagungkan dan mensucikannya. Yang mereka juga tawaf, cuma tawafnya tidak seperti yang sekarang kita lihat. Mereka juga melakukan penyembelihan, tapi nggak tahu penyembelihannya untuk apa. Bahkan di dalamnya ada banyak patung-patung. Yang paling gede itu patung Hubal ya. Nah kemuliaan Ka'bah ini merupakan bagian dari warisan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Yang kedua, irinya, tahu iri kan? Iri hati, kagak seneng melihat orang lain bahagia. Ya kan Abraham pengen juga kampungnya seperti kampung di Mekah, diziarahi oleh para pelancong. Ya, saya menceritakan kan bulan lalu, kalau ada pelancong, ya katakanlah 10 orang, ya yang satu pemimpin. Nah pemimpinnya itu 10 ekor kambing makanannya, sementara yang 9 satu. Belum lagi tempat tidur dan seterusnya, dilayani benar. Nah keirian orang-orang Nasrani, ya kalau begitu berarti Abraha itu cenderung beragama Nasrani, karena kanisa itu kalau diterjemahkan gereja, gitu ya. Dan kedengkian mereka terhadap kota Mekah dan orang-orang Arab yang mengagungkan rumah Tuhan ini. Oleh karena itu niat Abraha ya, untuk menandingi Ka'bah, dia membangun gereja besar, namanya Qulais. Apa namanya? Qulais. Gereja. Namun demikian, meskipun berbagai macam cara Abraham mengancam, menakut-nakuti orang-orang Arab, dan bahkan mereka berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk berkunjung ke Ka'bah. Ya. Kemudian yang ketiga, pengorbanan demi tempat-tempat suci. Oleh karena itu, salah seorang raja Himyar berani melawan Abraham dan tentaranya, yang akhirnya kalah dan ia ditahan. Juga Nufail bin Habib Al-Hazimi bersama kawan-kawannya juga berusaha menghalau pasukan Abraham. Jadi sebelum Abraham masuk Mekah, sudah 2 pasukan yang menghalaunya, meskipun kan kalah, bahkan dikecohkan ya. Tapi ya Abraham kan pasukannya kuat, dahsyat juga dia. Ya. Kenapa dilakukan itu? Menghalau pasukan Abraham, mengecohkannya, meski kalah. Kenapa dilakukannya? Ya ingin mensucikan tempat itu, Ka'bah itu. Ya, karena fitrah manusia menyatakan bahwa membela sesuatu yang dianggap suci dan berkorban karenanya adalah perbuatan yang sangat mulia. Contoh misalnya, ada orang mengotori masjid aja, sendalnya masuk, apa yang kita rasain? Meskipun kan dia kita katakanlah kagak paham tuh masjid itu kudu buka sendal, dia pakai sendal, kira-kira. Paling kita ngomong, maaf bang, sendalnya lepas gitu ya. Tapi kalau dia ternyata pakai sendal sengaja, nggak tahu saya. Dia sengaja pakai sendal nih, masuk. Sengaja gitu, apa yang terjadi? Ya paling di situ udah dicontoh, enak aja, nyucinya aja susah nih, tapi gitu. Saking apa? Menghormati, membela tempat suci. Biar kata jarang ibadah, jarang baca Quran. Kira-kira kalau melihat Al-Quran, ya
diperlakukan dengan tidak baik, marah apa enggak? Nah, marah. Itulah prinsip kita secara fitrah, ya, membela sesuatu yang suci adalah hal yang mulia gitu. Empat, orang-orang yang khianat pasti ditinggalkan, tidak ditolong maksudnya. Siapa yang berkhianat? Yang bekerja sama dengan Abraha dan bala tentaranya, bahkan menjadi mata-mata, ya, ditunjukin tuh, oh rumah Ka'bah kok kesono, kalau mau ngancurin begini caranya. Nah, siapa yang berkhianat, yang dapat laknat di dunia, dapat laknat, apalagi di akhirat. Kuburan Abu Righal, ya, kuburan Abu Righal menjadi simbol pengkhianatan mereka. Dia dikutuk dan dibenci oleh siapapun. Siapapun yang melewati kuburan Abu Righal pasti ditakolin sama batu. Karena saat itu dia menjadi mata-mata. Ya. 5. Pertempuran antara Allah dan musuh-musuhnya. Nah, hal ini terlihat dari perkataan Abdul Muthalib. Ya, kami akan membiarkan urusan Abraha dengan Ka'bah. Kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Kami gak bisa apa-apa. Ya kalau Abu Thalib cuma pakai ontak yang punuknya 2, Abraha yang pakai gajah. Ya kira-kira ontak disembur sama gajah juga kalah gitu. La haula wala quwata illa billah kan gitu kan aslinya ya. Gitu. Dan perkataan Abdul Muthalib ini merupakan pengakuan mendalam atas hakikat peperangan yang terjadi antara Allah dan musuh-musuhnya. Sebab sebesar apapun kekuatan musuh, namun sedikit pun tak akan mampu melawan kekuasaan Allah, kekuatannya dan kemurkaannya. Oke. Al-Qasim berkata, kisah tentara bergajah sangat masyhur, terkenal dan sangat dekat dengan masa Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu merupakan tanda kekuasaan Allah dan wujud kemurkaannya terhadap orang-orang yang berani menerjang larangan Allah. Keenam, pengagungan manusia terhadap rumah dan penghuninya. Jadi masyarakat Arab sangat mengagungkan Ka'bah. Bahkan kalau kita lihat temboknya diapain? Disemprot minyak wangi yang harganya mahal. Saya tanya, ini disemprot ya? Pak Majid, pakai minyak wangi nggak ini? Semprot nggak? Ini nggak kan ya? Apalagi gini aja ya. Kalau orang Mekah, saya ngelihat sendiri Pak, di botolnya itu Pak, segede galon Pak, trok disetongan Pak. Kalau kata kita begini, ya saya amat ya. Kalau dia mau negara kaya, gitu. Sama kita juga mengagungkan tempat ini. Bahkan ya, kita kalau makan aja ada yang jatuh kita pungut, jangan sampai apa ngotorin tempat ini. Ya, jadi pengagungan kita terhadap masjid ini atau rumah Allah di tempat kita ya sama besarnya dengan pengagungan orang Mekah terhadap Ka'bah. Cuman kita begitu apa adanya gitu. Contoh ya untuk pembangunan masjid aja kan kita ya nggak semuanya bisa jor-joran gitu. Bukan berarti nggak mau, tapi ngasih kesempatan sama yang lain. Kalau di Mekah, ya bener kan ya? Kalau di Mekah nggak begitu. Nih kawan saya cerita, waktu saya kuliah lah, dia cerita nih, ini bener kisah nyata ya. Saya tuh nggak pernah ngeluarin duit di Madinah ya. Sampai kalau setiap minggu orang yang mau sedekah 500.000 per minggu per murid Pak, 500.000 per murid itu berebutan. Saking apa? Mereka mengagungkan orang yang belajar agama. Kalau di sini ya belum tentu. Gitu. Kalau di sini ya kan kita ngurusin diri kita, keluarga aja masih susah. Orang kaya juga belum tentu. Oh badan. Betul nggak? Contoh di sini ada yang santri ya, pesantren. Kira-kira satu RT ada yang pesantren satu, dibiayain nggak sama warga di RT itu? Belum tentu. Padahal orang yang pesantren, nyantri, belajar agama itu manusia langka lah. Karena dia terpulang di sini, ya bakal jadi penerus ustadz-ustadz yang udah senior. Dia akan menjadi
ditunggu-tunggu kehadirannya. Nah itu diantaranya. Ya. Masyarakat Arab juga sangat menghormati suku Quraisy. Oh, udah kita ngomongin tadi. Sampai dibilang orang Arab tuh Quraisy itu keluarga Allah. Allah akan menolong suku Quraisy dari musuh-musuhnya dan membinasakan siapapun yang akan memusuhi suku Quraisy. Masya Allah. Semua itu merupakan alamat dan pertanda jika Allah akan mengutus seorang nabi dari bangsa Arab, orang Quraisy. Ingat waktu Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar bin Khattab bersama Abu Bakar nemuin tokoh di Madinah saat itu, ngobrol bertiga. Kamu saja, kenapa? Kamu orang Quraisy. Begitu. Itu alasan utama. Yang kedua, kamu bersama Nabi. Kamu bersama Nabi ke hijrah ke Madinah. Jadi alasan pertama, kamu orang Quraisy. Orang Madinah gak berani. Emang apa? Bukan orang Quraisy. Waktu Rasulullah SAW wafat nih, kan bingung ya, siapa yang menggantikan Nabi? Siapa? Ayo yuk kita ke seniornya orang Madinah. Paling ada sowan gitu, sowan. Gitu ya. Ini Nabi udah gak ada. Yang itu siapa? Abu Bakar. Alasannya kamu orang Quraisy. 7. Kisah tentara bergajah memuat sinyalemen kenabian. Ada ulama berpendapat begini. Sesungguhnya peristiwa penyerangan yang dilakukan Abraha itu menjadi bukti dalil kenabian. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Mawardi. Jelas sekali. Ya, bukti kenabian Nabi sangat nyata. Diawali dari beberapa kejadian yang hebat dan dahsyat. Ya. Bahkan langsung menjadi kabar gembira, peringatan bagi manusia manakala masa kelahiran Nabi sudah dekat gitu maksudnya. Jadi masa kelahiran Nabi sudah dekat dan tanda-tandanya sudah mulai harum. Ya. Paling nyata di depan mata adalah ya peristiwa bergajah ini. Ya. Itu diantara buktinya. Ya. Bukti kenabian terkait peristiwa tentara bergajah terhadap Ka'bah adalah saat itu Muhammad sudah ada dalam kandungan dan tempatnya di Mekah. Kira-kira 50 hari setelah peristiwa penyerangan tentara bergajah, Rasulullah SAW lahir. Coba bisa dibayangkan. Kita bayangkan sejenak begitu. Jika Abraha berhasil, jika Abraha berhasil menghancurkan Ka'bah, kira-kira kan 50 hari setelah penyerangan itu Rasulullah lahir. Usia kandungan Siti Aminah berapa bulan itu? 8 bulan kan? Coba kita bayangkan kalau berhasil menyerang Ka'bah, Ka'bah hancur, penduduk situ gimana kira-kira? Ya jadi kita coba bisa bayangin. Yang kedua, penduduk Quraisy itu tidak memiliki ajaran ketuhanan. Motivasi mereka mengusir tentara bergajah, apa dong motivasinya? Mereka nggak punya. Kalau kita ada orang berani-berani mengamen masjid, ya jangan tanya. Yang jarang beribadah aja udah di situ, macam-macam mau masjid aneh, gitu kan? Motivasi mereka ada apa? Ini rumah Tuhan. Kalau kita alhamdulillah, meski jarang beribadah dari kecil udah diadanin, lahir. Udah di MI madrasah, cuman bandel dulu aja. Jadi gitu motivasinya. Jadi di dalam lubuk hati mereka terpatri sangat kuat bahwa kalau membela rumah Allah sama aja kita membela Tuhan. Kita pun akan dibela, gitu maksudnya. Intan surkoha yang surkuh woyutabit aqdam. Kiai Haji Ahmad Dahlan ngambek mau pergi karena musolanya dibakar. Dia mau ngambek udah. Istrinya megang tangannya sambil bilang, Intan surkoha yang surkuh woyutabit aqdam. Jika kamu menolong agama Allah, ya Allah pasti akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan pendirian. Nah, jadi akhirnya dia membangun kembali suraunya dan berdakwah di kota gede waktu itu atau di Yogyakarta.
Jadi memang manusia itu, orang itu kudu digedein nantinya, dikasih semburan motivasi. Sekalipun dia udah sakit payah, emang kita bilang itu mati aja itu kan? Enggak juga. Orang udah sakit, kita bilang apa? Semoga cepat sembuh, semoga lepas Allah kasih yang terbaik. Percaya deh, gitu kan? Jadi tetap orang itu harus dikasih motivasi, dikuatin, digedein nantinya. Nah, terakhir, hancurnya tentara bergajah menjadi catatan sejarah tersendiri bagi orang-orang Arab. Mereka menganggap peristiwa tersebut adalah fenomenal, sehingga mereka tidak mau melewatkannya. Sehingga mereka berkata, peristiwa ini terjadi pada tahun gajah bertepatan dengan lahirnya seorang anak pada tahun 570 Masehi. Allah Ta'ala bisawab. Jadi ya Bapak dan sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan bulan depan di surat yang berbeda. Mari kita berdoa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.